Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Dosen Oray Peri Haryanto, MPD, dosen mata kuliah bimbingan konseling, dan Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya langsung saja menyampaikan tugas mata kuliah bimbingan konseling dengan judul Dasar-dasar Pemahaman Peserta Didik. Pemahaman peserta didik adalah landasan penting dalam proses pendidikan. Memahami peserta didik secara mendalam memungkinkan pendidik untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, memberikan pembelajaran yang relevan, dan membantu peserta didik mencapai potensi maksimalnya. Konsep dasar perkembangan peserta didik. Yang pertama, pertumbuhan. Perubahan kuantitatif yang dapat diukur seperti tinggi badan dan berat badan. Yang kedua, kematangan. Perubahan kualitatif yang menunjukkan peningkatan kemampuan seperti kemampuan berpikir abstrak. Yang ketiga, perubahan. Proses dinamis yang terjadi sepanjang hidup, baik secara fisik, kognitif, maupun sosial emosional. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik yaitu faktor internal. 1. Kecerdasan. Kemampuan intelektual yang berbeda-beda pada setiap individu. 2. Minat dan bakat. Ketertarikan alami pada suatu bidang atau kemampuan khusus. 3. Temperamen. Pola perilaku yang khas dan cenderung menetap. Yang keempat, motivasi. Dorongan internal atau eksternal yang mendorong seseorang untuk bertindak. Faktor eksternal. 1. Keluarga. Lingkungan pertama dan utama bagi peserta didik. Kedua, sekolah. Lingkungan belajar yang formal dengan kurikulum dan metode pembelajaran tertentu. 3. Teman sebaya. Pengaruh kelompok sebaya dalam membentuk perilaku dan nilai. 4. Masyarakat dan budaya. Nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Aspek-aspek yang perlu dipahami tentang peserta didik. Yang pertama, kognitif. Cara berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Yang kedua, afektif, perasaan, emosi, sikap, dan nilai. Yang ketiga, psikomotor, kemampuan fisik dan keterampilan motorik. Yang keempat, sosial, interaksi dengan orang lain dan kemampuan beradaptasi dalam lingkungan sosial. Tujuan memahami peserta didik. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memenuhi kebutuhan individu peserta didik. Yang kedua, mendesain pembelajaran yang efektif, menyesuaikan materi dan metode pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, memberikan bimbingan dan konseling, membantu peserta didik mengatasi masalah dan mencapai potensi maksimalnya. Yang keempat, mengevaluasi pembelajaran, mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran dan melakukan perbaikan. Cara-cara memahami peserta didik. Yang pertama, observasi.
Mengamati perilaku peserta didik di dalam dan di luar kelas. 2. Wawancara. Berinteraksi langsung dengan peserta didik untuk menggali informasi. Yang ketiga, angket. Menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data tentang minat, sikap, dan pendapat peserta didik. Yang keempat, dokumentasi. Menganalisis hasil karya peserta didik seperti tugas, proyek, dan portofolio. Yang kelima, tes. Mengukur kemampuan kognitif dan psikomotor peserta didik. Dengan memahami dasar-dasar pemahaman peserta didik, pendidik dapat membangun hubungan yang positif dengan peserta didik, meningkatkan motivasi belajar peserta didik, membantu peserta didik mencapai keberhasilan akademik, menyiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan di masa depan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang dasar-dasar pemahaman peserta didik. Apabila terdapat kesalahan, kesilapan pada penyampaian yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.